Perkenalkan, nama saya Daniar Setiati Satono dari Unit Kerja SD Negeri 3 Gunting, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Di sini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan untuk Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023, saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran untuk kelas 4 dengan materi teks prosedur dengan menggunakan kurikulum Merdeka dan model pembelajaran Project Based Learning. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Wah, semangat sekali semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, ceria, luar biasa. Wah, luar biasa semangatnya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Daniar mau tanya, adakah hari ini yang tidak masuk? Semuanya masuk? Ya, alhamdulillah. Ya, untuk memperlancar pembelajaran hari ini kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya mimpin doa ke depan. Yo, Mas Selo. Sini. Ya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tubillahi rabban fahma. Amin. Ya, makasih Mas Elo. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita belajar mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Ya, kita memasuki di bab 5 yaitu bertukar dan membayar, tentang subbab teks prosedur. Baiklah, untuk sebelum kita mulai silahkan cek kerapian, kemudian buku tulisnya disiapkan, alat tulisnya disiapkan dulu. Sudah? Ya, kita lanjutkan. Baiklah, di sini Bu Daniar punya sebuah video. Yuk kita lihat bersama-sama videonya. Nyanyi bareng-bareng yang bisa ya. Boleh saja. Nah, tentang menabang. Sisihkan warnamu, belanja sih boleh saja. Tak lupa nabung. Bang Ibunya kita nabung, bang pintu
Itu tadi lagu apa tadi? Berjudul Menabung ya. Baiklah, tadi tentang menabung. Sekarang Bu Daniar ingin bertanya. Pernahkah kalian menabung? Pernah. Terus berikutnya, alat apa atau benda apa yang biasanya kalian gunakan untuk menabung? Celengan. Ada yang lain? Pernah nabung di mana selain celengan? Bank pernah. Ya, apalagi? Di sekolah ada enggak? Oh, ada nabung juga. Iya, itu adalah alat-alat untuk menabung. Terus Bu Daniar tanya lagi, apa manfaat dari menabung? Untuk apa menabung? Nah, biar untuk apa? Membeli sesuatu, betul sekali. Menginginkan sesuatu, ya enggak? Nah, ada namanya kalau enggak salah sekarang celengan target. Nah, terus ditulisin, aku ingin membeli sepeda baru, aku ingin membeli tas baru, sepatu baru dan lain sebagainya. Jadi punya tujuan, ya manfaat yang kita ingin. Lanjutkan. Jadi apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu tentang bagaimana kalian bisa memahami teks prosedur sederhana, kemudian bagaimana kalian bisa menganalisis teks prosedur sederhana, dan juga terakhir pastinya kalian bisa membuat teks prosedur sederhana. Ya, apa sih teks prosedur itu? Nah, apa ya teks prosedur itu? Ada yang tahu? Kalau belum tahu kita simak video berikut ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Hari ini kita lanjutkan materi kemarin ya tentang menabung. Oke, dari menabung, adik-adik gimana nih? Sudah mulai menabung di rumah, di sekolah, atau di bank? Nah, tugas selanjutnya kita akan belajar tentang teks prosedur ya, teks prosedur tentang cara membuka rekening dan menabung di bank. Lalu apa sih yang dimaksud teks prosedur kan? Nah, apa itu ya? Oke, kita belajar sama-sama ya. Teks prosedur ya, teks prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur itu bisa yang pertama jenisnya itu tentang pemakaian obat. Misalkan adik-adik sakit nih, kemudian pemakaian obatnya gimana? 2 kali sehari atau 3 kali sehari ya. Kemudian membuat sesuatu. Isi teks dari teks prosedur itu harus ada tujuan yang ingin dicapai dari prosedur tersebut. Kemudian persyaratan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Yang terakhir langkah-langkah yang dilakukan. Kita akan membuat teks prosedur melakukan sesuatu. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama menggunakan kalimat perintah, kemudian menggunakan kata kerja aktif, berisi langkah-langkah yang urut, dan terakhir menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan langkahnya. Ini kakak kasih contoh ya tentang teks prosedur pembukaan rekening baru. Persyaratannya apa? Harus ada kartu pelajar atau KIA, kemudian fotokopi KK, KTP orang tua, formulir pembukaan dari rekening orang tua, dan uang setoran awal. Dan langkahnya gimana? Nah, seperti ini langkah-langkahnya. Siapkan persyaratan yang dibutuhkan. Siapkan, itu termasuk kalimat perintah. Lalu datanglah ke bank. Nah, lalu ini kata penghubung yang menghubungkan. Langkah selanjutnya apa? Kata awalannya. Sampai yang terakhir ya. Ini contoh dari teks prosedur pembukaan rekening baru. Oke, sudah. Nah, itu tadi adalah tentang teks prosedur. Setelah tadi dengar sebuah video tentang teks prosedur, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah apa?
Teks yang digunakan untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu, memakai sesuatu, atau yang lainnya juga. Nah, atau melakukan sebuah aktivitas. Ya, dilakukan dengan langkah-langkah yang harus urut. Nggih, teks prosedur itu harus berisi yang namanya selain judul. Kalau tadi dicontohkan di dalam video tadi, teks prosedur apa? Contohnya tadi, teks prosedur pembuatan apa tadi ya? Hah? Rekening, pembuatan rekening baru. Ya enggak? Nah, dalam teks prosedur misalnya mau bikin pembuatan rekening baru. Nah, setelah judulnya pembuatan atau teks prosedur pembuatan rekening baru, di bawahnya itu adalah tujuan. Jadi kalau kita menulis sesuatu itu pasti harus ada tujuan. Kemudian karena itu melakukan sesuatu, terus ada prasyarat. Nah, prasyaratnya apa tadi? Yang harus dibawa ke bank untuk bikin rekening baru, gitu kan tadi? Ada KK, mungkin atau KTP, uang setoran awal, apalagi tadi ya? Kartu pelajar, bagi yang masih pelajar, nah seperti itu. Kemudian setelah prasyarat, barulah dituliskan langkah-langkahnya atau urutannya. Jadi harus diperhatikan apa? Menggunakan kalimat perintah. Bagus. Selain menggunakan kalimat perintah, menggunakan apa tadi? Kata kerja. Apa tadi? Ulangi. Menggunakan kata kerja. Terus apa lagi? Kemudian di sini juga ada, misalkan kalian mau tahu videonya atau media pembelajarannya, bahan ajarnya itu bisa dengan menggunakan flipbook. Ya, di alamatnya di hezin.com itu yang sudah Bu Daniar share di grup WA kelas kita, ya. Jadi di rumah nanti bisa untuk dibuka kembali dengan menggunakan gadget bisa, laptop bisa, ya. Ya, tapi ini sifatnya online. Gitu nggih? Tuh, untuk flipbooknya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Gampang ya teks prosedur? Ya, kok tahu Bu? Gampang. Nah, untuk membuktikannya nanti Bu Daniar akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi pembelajaran hari ini nanti kalian akan berdiskusi membuat sesuatu secara berkelompok. Gitu ya. Oke, baiklah. Sekarang Bu Daniar bagi dulu menjadi 4 kelompok. Silahkan mengucapkan angka 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Ya, 1, 2. Baik. Nanti kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3, kelompok 4. Ya, yang tadi mengucapkan angka 1 sini, mengucapkan 2 situ, 3 situ, 4 situ. Ya, silahkan berpindah terlebih dahulu. Baik, sampun. Sudah. Kelompok 1 mana? 1, 2, 3, 4. Ya, untuk kelompok 1, 2, 4 orang. Kemudian kelompok 3, 4, 3 orang. Tidak apa-apa, sama saja. Baik, di sini nanti Bu Daniar akan membagikan LKPD-nya buat kalian tentang
proyek pembuatan teks prosedur. Oke, Bu Daniar bagikan terlebih dahulu. Ya, dan ini nanti untuk mengerjakannya. Wah, besar sekali. Ya. Oke. Ya, apa sih ini ya? Jadi tugas kelompok kita buatlah teks prosedur pembuatan celengan dari botol bekas. Ini. Dan tuliskan hasil laporan pembuatannya pada lembar laporan yang sudah disediakan oleh guru. Sudah saya kasihkan di situ ya. Nah, kemudian tata caranya juga ada di dalam LKPD-nya tadi, petunjuk pengerjaannya. Apa itu? Jadi nanti setiap kelompok itu nanti akan Bu Daniar berikan satu buah celengan dari botol bekas. Jadi nanti tiap kelompok celengannya bentuknya berbeda-beda. Kemudian kalian mendiskusikan cara apa? Cara pembuatannya. Di sini Bu Daniar juga punya amplop ajaib ya. Amplop ajaib yang isinya juga berbagai macam celengan. Nah, apa Bu isi amplopnya? Isi amplopnya nanti adalah potongan alat bahan dan langkah-langkah pembuatannya seperti itu. Nanti peserta didik berkelompok berdiskusi menyelesaikan proyek pembuatan teks prosedur dengan waktu yang telah disepakati bersama. Itu ya. Terus, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Baik, berikutnya kita rencanakan dulu untuk pembuatan proyeknya. Kita kesepakatan dulu. Ini nanti pembuatan proyek waktunya berapa lama? Berapa? 20 menit. Oke, 20 menit cukup nggih? Bisa ya, gampang soalnya celengan. Nah, ini nanti ada celengan yang asli saya bagikan sesuai dengan urutan kalian dapatnya apa. Gitu nggih? 20 menit cukup. Biar adil, kita akan melakukan pengocokan untuk celengannya. Oke? Kita coba. Untuk yang pertama kita coba kelompok pertama. Ya. Ada 4 buah celengan seperti yang ada di depan kalian. Ada boba, kemudian ada lebah, ada kelinci, dan juga ada babi. Oke, kelompok pertama. Nanti dapat apa? Kelompok pertama. Ya, kelompok pertama mendapatkan celengan kelinci. Oke, celengan kelinci. Ya. Sekarang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua nanti dapat apa? Kelompok yang kedua mana? Ini. Ya, celengan babi dari botol bekas. Oke. Jangan sampai salah ya. Oke, sudah. Oke, saya ulangi. Kelompok 1 tadi celengan apa? Kelinci. Kelompok 2? Babi. Kelompok 3? Lebah. Kelompok 4? Boba. Oke, Bu Daniar kasih amplop ajaibnya dan juga bentuk celengan aslinya. Kalau sudah, sekarang silahkan berdiskusi untuk menjawab atau menyelesaikan proyek pembuatan teks prosedur. Silahkan. Ini sudah alat-alatnya yang mana? Nah, betul sekali. Betul. Nah, sip gitu. Kamu ngasih lem, nanti biar langsung ditempel. Ini sini, kurangnya sini, biar apa-apa. Yuk.
Sa. Keren ya. Lanjut. Sepi. Sepi apa? Oh, sepidol. Ki lem ini, lem apa? Ki kan lem apa? Lemnya ada 2 macam, lem apa dan lem apa. Kowe sambil ngurut ke iki, langkah-langkahnya ya Mas. Diurutkan. Diurutkan dulu yang mana. Ada lagi enggak? Ini lem apa? Lemnya nanti kan ada 2. Ya, nomor 1 mana? Nomor 1 mundi. Terus nomor 2. Kan diurut kayak ngono 3 endi 4 endi ngono. Ini ditulisi apa? Langkah bila kan. Nah, nanti misalnya nggak cukup, ini bisa dibagi 2 ya. Bagi 2, misalnya 1. Ini kasih nomor biarannya 1, 2 gitu. Ya, tuh. Dikasih nomor ya untuk urutannya biar tidak untuk langkah-langkahnya. Nah, sudah selesai. Terus ini nama kelompoknya. Kelompok berapa? Nama kelompok. Kelompok berapa kamu? Terus namanya siapa aja? Jadi wis dibenerin. Jadi ya. 3 udah jadi. Kelompok 4 sudah. Ya. Sudah? Ya, baik, saatnya untuk presentasi sesuai tadi yang sudah diacak. Untuk yang pertama kali tampil adalah kelompok 4. Silahkan kelompok 4 maju ke depan. Ya. Ini. Ya, ditunjukkan itu celengannya. Yang baca kamu? Ya, kamu sambil bawa ini. Ya. Salam, terus nanti perkenalan, terus saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks prosedur pembuatan celengan boba dari botol bekas. Tujuan untuk mengetahui langkah-langkah pembuatan celengan boba dari botol bekas. Alat dan bahan: botol bekas, kertas warna atau origami, sedotan, gunting, lem kertas, spidol warna, lem tembak, kardus bekas. Langkah-langkah: siapkan terlebih dahulu alat dan bahan. Potonglah bagian atas botol bekas. Buatlah potongan kardus berbentuk lingkaran untuk menutup celengan. Kemudian buatlah lubang. Beri tepuk tangan untuk bawa ke belakang dulu, nanti dikumpulkan. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya kelompok berikutnya adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek celengan babi dari botol bekas. Nama kelompok Zalfa Uyun Panditian. Kelompok 2. Tujuan untuk mengetahui langkah-langkah pembuatan celengan babi dari botol bekas. Alat dan bahan: yang ke-1 botol, kedua origami,
ketiga mata boneka, keempat sedotan, kelima gunting, keenam lem. Langkah-langkah. 1. Pertama, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, buatlah lubang pada botol plastik bekas untuk memasuk. Kelima, lalu tempel sedotan sebagai kaki babi. 7. Akhirnya celengan babi dari botol bekas siap digunakan. Ya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2 sudah selesai. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah maju. Baik, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan maju ke depan. Saya di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek pembuatan celengan lebah dari botol bekas. Tujuannya untuk mengetahui langkah-langkah pembuatan celengan lebah dari botol bekas. Alat dan bahan: botol bekas, kertas warna atau origami, kardus bekas, gunting, lem kertas, spidol, dan lem tembak. Langkah-langkahnya: pertama, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan. Terakhir, berilah hiasan agar berbentuk wajah lebah, sayap lebah, garis-garis. Akhirnya, celengan lebah dari botol bekas siap digunakan. Ya, sudah selesai? Ya, sudah selesai. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang mempresentasikan hasil teks prosedurnya. Terus kita lanjutkan untuk kelompok terakhir, yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Dari kelompok 1 ingin menyampaikan laporan teks prosedur pembuatan celengan kelinci dari botol bekas. Tujuan untuk mengetahui langkah-langkah pembuatan celengan kelinci. Alat dan bahan: botol bekas, kertas origami, gunting, lem kertas, kardus, spidol warna, lem tembak. Langkah-langkah: pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Potong bagian atas boba dari kelinci dari botol bekas. Nama kelompok: Akila, Afika, Arfan, dan Selo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari semua kelompok ya. Semuanya sudah bagus, semuanya sudah runtut ya. Ketika bikin sebuah teks prosedur itu harus mengandung unsur-unsurnya, yaitu ada judul, kemudian ada tujuan, sudah ada tujuannya tadi ya. Kemudian karena tadi membuat sesuatu berarti ada alat dan bahannya dan juga langkah-langkahnya. Semuanya sudah bagus, sudah luar biasa komplit. Cuma tadi ada beberapa yang mungkin dalam penulisan urutannya itu ada beberapa yang belum urut atau belum runtut dalam penulisannya. Ada yang dari sini ke sini, kembali ke sini lagi. Nah, itu nanti bisa dijadikan evaluasi biar penulisan berikutnya lebih baik lagi, gitu ya. Nah, baiklah, sudah bagus semuanya, sudah presentasi semuanya, dan pasti akan ada yang terbaik ya. Semuanya sudah baik, namun ada satu yang terbaik di sini nanti akan mendapatkan tambahan nilai yang berupa reward sebuah bintang untuk untuk satu kelompok ya, satu kelompok untuk semuanya. Dan yang penulisannya rapi, runtut, isinya juga komplit, itu yang mudah terbaca, itu adalah kelompok kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Saya akan berikan rewardnya. Nanti rewardnya bisa ditempel di sini ya.
ada itu ditempel di sini ya. Ya, itu nanti bisa jadi tambahan nilainya. Ya, itu tadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tidak bosan, yuk kita menyanyikan lagu bersama-sama. Nanti bisa dengan gerakan. Ini lagu P5. Bisa? Ya, yuk berdiri kita nyanyikan. Sambil sambil pakai gerakan ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah semangat kembali? Ya, baik, kita akan simpulkan apa sih pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah ya suatu kegiatan. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan teks prosedur? Tujuan yang ingin dicapai, persyaratan dan perlengkapan yang dibutuhkan, langkah-langkah yang dilakukan. Ya, di sini yang belum paham, sudah paham semua? Sudah. Ya, ada yang tidak bisa? Ada enggak? Tidak, sudah bisa semuanya. Baik, karena sudah bisa semuanya, di sini Bu Daniar akan memberikan tugas secara individu kepada kalian. Nanti silahkan dikerjakan ya. Ini Bu Daniar bagikan tesnya. Yuk dikerjakan. Soalnya ada di sini satu-satu, dikasih nama kemudian dijawab. Ya, kasih nama, kelasnya, nomornya, kemudian disilang jawaban yang benar. Sudah selesai? Sudah. Ya. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan, dan tadi proyeknya juga dikumpulkan, nanti kita tempel di sini. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Mudah atau sulit? Mudah. Paham atau tidak paham? Ya, alhamdulillah. Baik. Kemudian nanti atau besok bisa kalian pelajari untuk materi bab 6 1 titik. Gitu nggih? Ya, bisa dibuka di buku paket kalian. Bisa dimasukkan dulu buku-bukunya, kemas-kemas terlebih dahulu, kemudian kita persiapan untuk berdoa pulang. Sudah? Ya, ketua kelas bisa ke depan untuk memimpin doa pulang. Ya, Mas. Ya. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri tawasau bis sabar. Amin. Ya, terima kasih. Lanjutkan. Kita jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bentar.